Devan patah hati. Devan Megantara. Syah. Devan tampak menyedihkan. Buru-buru Alika menaruh foto Nasya di kantung baju tidurnya. Alika. Siapa sih? Nasya. Alika yang sedang kerepotan menyeret Devan dibuat kesal karena pria itu terus memanggil nama Nasya tak henti-henti. Alika. Apa jangan-jangan Pak Devan mabuk-mabukan gara-gara wanita bernama Nasya itu? Mungkinkah dia sedang patah hati? Alika menebak dengan gumaman. Setelah susah payah menyeret Devan, akhirnya wanita itu berhasil sampai di samping tempat tidur. Alika, duh, susah sekali. Bagaimana aku bisa menaikkan dia ke atas ranjang kalau menyeret tubuhnya saja membuat badanku banjir keringat begini? Apa lebih baik ditinggal saja ya? Siapa suruh dia berat? Sudah berat. Datang tak diundang pula. Gadis itu masih mengomel seraya berkacak pinggang. Alika ingin meninggalkan Devan di kamar lalu tidur ke kamar Miska. Tetapi ia kasihan melihat pria itu terkapar di lantai yang dingin sendirian. Devan Megantara. Nas. Alika. Nas. Nas apa? Selain Nanas. Lagi-lagi Devan memanggil nama itu. Alika begitu emosi. Gadis itu berusaha mengatur napasnya beberapa menit. Setelah dirasa cukup, barulah ia melingkarkan tangannya di punggung Devan. Berusaha mengangkat tubuh pria itu ke atas ranjang. Oh, Alika menekan tenaganya sekuat mungkin hingga akhirnya Devan mencapai bibir tempat tidur. Alika, akhirnya, gadis itu tersenyum senang. Namun belum surut bahagianya. Devan kembali terjatuh ke bawah. Ia sedikit terguling dan posisinya tambah jauh dari ranjang. Alika, ya ampun, jatuh lagi. Alika terpuruk tak berdaya. Tenaganya sudah sangat habis. Tetapi apa yang ia lakukan terasa sia-sia percuma. Alika, kenapa si bapak selalu merepotkanku? Gumam Alika memandang lunglai wajah damai Devan yang terlelap. Bocor. Alika. Pak, bapak. Alika melakukan usaha terakhirnya agar Devan mau bangun. Tetapi sepertinya pria itu benar-benar sudah tak ada daya lagi untuk membuka mata. Alika, kalau bapak tidak bangun saya nangis nih. Berteriak keras sekali. Alika. Serius tidak mau bangun. Kalau tidak mau bangun juga bapak aku perkosa. Ancam Alika saking kesalnya. Reaksi Devan yang tak kunjung merespon membuat Alika menyerah pada akhirnya. Ia duduk di atas perut Devan. Kemudian mengalungkan dua tangannya lagi di pundak pria itu untuk mulai mengangkat. Argegehah. Alika mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi sepertinya sudah habis terkuras. Bahkan terangkat setengahnya saja tidak. Alika. Bagaimana ini? Aku benar-benar sudah tidak kuat lagi mengangkat tubuh Pak Devan. Ia masih duduk di perut Devan karena terlalu lelah. Alika, oke, kita coba sekali lagi kalau gagal tinggalkan saja. Namun, baru saja Alika hendak mengalungkan tangannya lagi. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang deras mengalir di bawah sana. Alika, oh Tuhan, please, kumohon jangan sekarang. Alika mengangkat tubuhnya dari perut Devan pelan-pelan. Ia terpejam tanpa berani melihat ke bawah sedikit pun. Alika, semoga bukan kamu yang datang. Please, bekerja samalah denganku kali ini saja. Gadis itu mengarahkan tangannya pada bagian sensitif miliknya. Dan benar saja yang ia duga. Alika, basah. Saat itu juga, Alika langsung melirik ke perut Devan. Di mana darah kotor Alika sudah membercak di kemeja Devan cukup banyak. Alika, tidak kak, kenapa aku haid di perut Pak Devan sih? Alika segera mengambil air putih di atas nakas lalu menyiramkannya ke tubuh Pak Devan. Ia berusaha menghilangkan bekas darah itu. Namun sepertinya baju Devan hanya tambah lusuh. Sementara warna merah dari darahnya makin menyebar tanpa hilang sedikit pun. Alika, Alika berdiri mengambil pembalut. Ia menyerah dan memilih masa bodoh. Alika, lebih baik ku tinggalkan saja Pak Devan sendirian di sini. Nanti kalau dia tanya jawab saja tidak tahu. Salah paham. Pukul 10 siang Devan terbangun dengan kepala berat dan perut melilit hebat. Devan juga berusaha memisahkan kelopak matanya yang terasa rapat seakan enggan terbuka sedikit pun. Devan Megantara. Dia memegangi kepalanya yang terasa berat. Dan dengan perlahan Devan membuka matanya. Ia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10. Devan Megantara. Astaga, di mana aku? Dan setelah nyawanya mulai terkumpul,
Devan baru tersadar bahwa ia bukan berada di kelab malam yang semalam ia kunjungi. Kamar siapa ini? Devan membulatkan matanya saat melihat handuk merah muda tergantung di tempatnya. Ia mulai menyadari bahwa kamar yang ia tiduri adalah kamar dirinya yang sekarang sudah ditempati Alika karena melihat barang-barang wanita itu. Pasti semalam petugas mengantarkan Devan ke sini, pikirnya. Devan Megantara, kenapa aku bisa sampai di tempat ini? Devan terduduk sambil memijit pelipisnya. Devan Megantara, Alika. Devan berusaha memanggil gadis itu. Tetapi Alika sudah berangkat pagi-pagi sekali mengantar adiknya ke sekolah lalu ke kantor. Devan Megantara, apa mungkin dia sudah berangkat kerja? Devan sedikit tersenyum kecut meratapi kebodohannya. Devan Megantara, tentu saja sudah. Apa kau tidak melihat jam di dinding sudah pukul berapa? Devan bertanya sendiri yang kemudian dijawab sendiri juga. Devan Megantara, tubuhku sakit sekali. Semua ini gara-gara aku minum terlalu banyak. Pria itu meraih bibir tempat tidur kemudian duduk di sana. Ia merapikan kemejanya yang sudah lusuh parah. Dan saat ia melihat ke bawah, Devan tak sengaja menangkap noda darah di perutnya. Devan Megantara, darah. Tangan Devan gemetar hebat sekali. Devan Megantara, darah apa ini? Ia menarik ujung baju dan lekas menciumnya. Devan Megantara, huek. Kenapa bau amis sekali? Devan berusaha mencari bagian luka di sekujur tubuhnya. Tetapi tidak menemukan apapun. Tubuhnya sangat bersih tanpa ada luka apalagi burik. Dan saat Devan menyadari itu, ia langsung membola dengan pikiran terenyak. Astaga, apa jangan-jangan ini darah? Devan menjambak rambutnya sekuat tenaga. Tidak, itu tidak mungkin, pikir Devan. Devan Megantara. Apa semalam aku telah melakukan sesuatu yang buruk pada gadis culun itu? Devan berusaha mengingat-ingat kejadian semalam. Namun yang ada di ingatannya hanyalah Nasya. Nasya, dan Nasya Mahila seorang. Devan salah paham. Diputuskan pacarnya begitu saja tanpa alasan membuat Devan tak terima dan mengambil jalur sesat. Pria itu lekas pergi ke kelab malam untuk meluapkan segala perasaannya dengan minuman setan tersebut. Devan teguk satu demi satu gelas hingga pada akhirnya ia terkapar tak berdaya. Devan Megantara, kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Apa yang sebenarnya terjadi padaku semalam? Devan masih terus berusaha mengingat kejadian semalam. Namun yang ia ingat terakhir kali hanyalah saat ia memesan minuman dan meminumnya perlahan sampai tak sadarkan diri. Jika aku sampai melakukan hal itu padanya, hancur sudah hidupku. Devan merogoh jaket dan berusaha menelepon orang kantor. Tetapi ternyata ponselnya mati karena kehabisan daya. Devan Megantara, sialan. Ini, kenapa harus di saat seperti? Pria itu bangun dan menendang apapun yang terjangkau dari kakinya. Ia kembali teringat pada sang kekasih yang kemarin langsung kabur ke luar negeri setelah memutuskan Devan. Devan Megantara, kenapa kau begitu jahat padaku? Nas. Kurang baik apa aku padamu? Apapun yang kau minta selalu kuturuti. Kau minta emas belikan toko. Kau suka belanja baju buatkan pabriknya. Kurang apalagi aku di matamu, Nas. Devan menghela napas beberapa kali. Ia menuju kamar mandi lantas bercermin. Devan Megantara, sialan. Devan menonjok kaca dengan sekuat tenaga tetapi kacanya masih baik-baik saja. Sekarang pikirannya kembali tertuju pada Alika. Devan Megantara, aku harus membuat gadis itu bungkam. Jangan sampai Alika meminta pertanggungjawaban apapun padaku. Bahkan Devan sudah berpikir sangat jauh. Jika Alika hamil, Devan akan menyuruh gadis itu menggugurkannya agar jangan sampai darah dagingnya yang berkualitas tercampur dengan hormon Alika yang sudah cacat dari lahir.